Halo saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bertemu lagi kita di tahun yang baru ini, tahun yang penuh berkat di dalam Tuhan, dan kita punya semangat baru, tahun baru, semangat baru, kita punya semangat yang luar biasa untuk mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan. Saudaraku, kita akan memulai ibadah kita mau angkat satu pujian, selidiki aku lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Tak kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan Yesus, seperti dalam pujian ini, biarlah Tuhan tetap mendapatkan kami tetap setia di hadapan Engkau Tuhan. Meskipun di tahun yang baru ini kami mungkin memiliki banyak pergumulan Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah menolong kami melewati tahun 2020. Dan saat ini Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan juga akan menolong kami menjalani tahun 2021 penuh dengan kemenangan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap Tuhan untuk memuji muliakan nama-Mu. Biarlah setiap pujian yang boleh kami naikkan menjadi persembahan yang harum di hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Kita mau angkat pujian sukacita, yaitu lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam skala putaran, bebas dari kalahkan oleh kasarnya. Jika Allah di pihak kita, siapa yang akan melawan? Kita
firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan, tiada seperti Kau. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjangkau semua seluruh doaku. Tiada seperti Kau, tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melangkah seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seluruh doaku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Haleluya. Shalom, puji nama Tuhan. Ketemu lagi dengan saya Advokat Didi Krisna Nugroho. Bersama dengan saya ingin terus mendorong saudara untuk lebih luar biasa. Yang pastinya saya ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi Bapak Ibu Saudara semua yang mengasihi Tuhan, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tak terasa kita sudah memasuki di bulan Januari 2021. Tuhan telah menyeberangkan kita masuk ke 2021. Artinya bahwa Tuhan yang menolong kita sepanjang tahun 2020, pasti Tuhan juga akan menyertai kita dengan penyertaan sempurnanya di 2021.
Bapak Ibu Saudaraku, jangan pernah takut, sebab Tuhan yang pegang hari esok, yang akan menuntun setiap langkah kehidupan saudara dalam kemenangan pasti bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita pasti cakap menanggung segala perkara. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang mengasihi Tuhan, saya rindukan pagi ini kita sama-sama mau belajar kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama menggali lebih dalam lagi apa kata firman Tuhan tentang kehidupan kita saat ini. Nah, sebelum kita lebih dalam lagi mengerti dan memahami kehendak Tuhan, mari kita sama-sama belajar untuk terus berjuang bersama-sama dalam doa, dalam pujian, dalam perenungan akan firman, demi mengenal lebih dalam lagi bagaimana, siapa, dan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Mengenal lebih dekat Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, Engkau boleh bawa kami masuk di tahun 2021. Yang artinya kami percaya kalau Tuhan boleh membawa kami sepanjang tahun 2020. Saat ini saya bersama dengan sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan, kami percaya penyertaan Tuhan sempurna, perlindungan Tuhan nyata sepanjang tahun 2021. Saat ini Tuhan, kami rindu lebih lagi ingin mengenal Engkau Tuhan. Apa yang Kau mau untuk kami pahami, berikan pengertian pemahaman kepada kami, supaya kami menjadi orang-orang yang bijak menggunakan waktu, menggunakan apapun yang Tuhan sudah berikan buat kami bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Mari Tuhan berkati jalannya pemberitaan firman dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dalam kami boleh sharing firman saat ini, kami boleh mendapatkan pesan Tuhan dan berkat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Tahukah Bapak Ibu Saudaraku bahwa kehidupan ini adalah harus diperjuangkan. Bapak Ibu Saudaraku, berjuang di tengah-tengah situasi kondisi yang saat ini ada. Ada informasi bahwa akan ada PSBB se-Jawa Bali. Itu artinya ada perjuangan yang dilakukan pemerintah untuk meredam perkembangan virus COVID. Bapak Ibu Saudaraku, untuk kita setiap hari harus berjuang. Indonesia merdeka karena perjuangan para pahlawan-pahlawan kita. Nah, tahukah Bapak Ibu Saudaraku bahwa untuk menjadi manusia, Tuhan juga berjuang. Tuhan mau ajarkan kepada kita bahwa hidup ini harus diperjuangkan. Saudara berjuang mempertahankan iman saudara. Ketika tekanan kanan kiri mencoba menyerang iman saudara, saudara tetap berjuang untuk bertahan bahwa hanya Yesus juru selamatku. Yesus Tuhan yang aku percaya sampai embusan nafas yang terakhir. Semua berjuang. Saudaraku, waktu saudara dulu mungkin kuliah, sekolah, saudara berjuang. Waktu saudara mendapatkan pekerjaan, saudara berjuang. Waktu saudara mendapatkan pasangan hidup saudara, saudara berjuang. Waktu saudara ingin memperoleh apa yang saudara inginkan, apapun itu, saudara harus berjuang. Apa-apa yang saudara perjuangkan dalam doa, harus dipertahankan juga di dalam doa. Nah, pagi ini saya ingin ajak Bapak Ibu Saudaraku, mari kita belajar bagaimana perjuangan Tuhan Yesus menjadi manusia. Tuhan saja untuk menjadi manusia mau berjuang, Bapak Ibu Saudaraku. Makanya bagi orang-orang yang malas, orang-orang yang tidak mau berusaha, jangan harap memperoleh sesuatu. Sesuatu akan kita peroleh kalau kita ini mau berjuang, saudaraku. Mari Bapak Ibu Saudaraku, berjuang kita untuk hidup kudus. Berjuang untuk hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Berjuanglah Bapak Ibu Saudaraku. 2021 adalah tahun perjuangan. Tahun kita berkemenangan bersama dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang berjuang, dia ngerti betul apa itu kemenangan. Jangan harap saudara bisa merasakan kemenangan kalau saudara tidak pernah berjuang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan, kita akan buka kitab kita sama-sama dari Ibrani 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Saya ingin bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku. Firman Tuhan berkata demikian. Ibrani 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa. Bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri.
Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah seperti yang telah terjadi dengan Harun. Ayat 5. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Anakku, engkau telah kuperanakkan pada hari ini. Sebagaimana firman-Nya dalam suatu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, di hidupnya Tuhan Yesus ya, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis, saudaraku. Ada ratapan, ada tangisan di sana. Dan keluhan kepada Dia. Dianya besar, artinya kepada Tuhan, yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalahan Tuhan Yesus, Ia telah didengarkan. Ayat 8. Dan sekalipun Ia adalah Tuhan Yesus, di sini Ia ya, adalah anak, besar hurufnya di sini anak, Ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Menderita loh. Tuhan Yesus waktu hidupnya menderita. Dan sesudah Ia, Tuhan Yesus, mencapai kesempurnaannya, Ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Puji nama Tuhan, diberkatilah kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang menyimpan dalam hati. Dan Bapak Ibu Saudaraku, saya ingin tekankan pada ayat yang ke-7. Dalam hidupnya sebagai manusia, Ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, Ia telah didengarkan. Saudara, di ayat ke-7 ini menarik buat saya untuk kita renungkan sama-sama. Waktu Tuhan Yesus menjadi manusia, Bapak Ibu Saudaraku, ada sebuah perjuangan yang Dia lakukan. Saya melihat di sini, kenapa ini disebut sebagai sebuah perjuangan? Karena kalau kita lihat dalam perikop ini, saya mencatat di sini bahwa 3 hal yang saya dapatkan di situ. Apa bukti bahwa Tuhan berjuang di sana? Yang pertama, Tuhan Yesus masuk ke dalam sistem manusia. Tuhan adalah pencipta. Kemudian Dia membuat ciptaan. Nah, ini Tuhan yang luar biasa masuk kepada ciptaannya. Sistem, saudaraku. Manusia ini kan bicara tentang masalah dunia, bicara masalah sistem hukum. Seorang advokat pengacara, di sana ada sistem peradilan, di sana ada sistem penegakan hukum, sistem pendidikan, berarti dunia pendidikan. Artinya kalau bicara masalah dunia, ini pasti bicara masalah sistem. Dunia medis, berarti sistem-sistem tentang medis, Bapak Ibu Saudaraku. Dunia otomotif, berarti sistem tentang otomotif. Apa yang ada di sana? Sistem yang dibangun. Nah, Tuhan Yesus menjadi manusia, maka disebut menjadi anak dalam huruf besar. Allah anak Allah. Bapak Ibu Saudaraku, perhatikan baik-baik. Waktu Dia menjadi manusia, Dia masuk ke dalam sebuah sistem. Bapak Ibu Saudaraku, Dia kemudian mengosongkan dirinya menjadi seorang manusia dan menjadi hamba. Itu perjuangan, Bapak Ibu Saudaraku. Nggak gampang. Di sana ada pengorbanan. Di sana ada kerendahan hati. Di sana ada sebuah ketaatan yang Tuhan lakukan. Tuhan Yesus menjadi taat kepada Bapa. Karena tanpa Tuhan Yesus tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa di sorga. Hanya lewat Tuhan Yesus. Karena itu keselamatan bersifat eksklusif. Di luar Tuhan Yesus tidak ada keselamatan sama sekali. Kalau saudara mau selamat, jalannya Tuhan Yesus. Kalau saudara mencari kebenaran, jalannya Tuhan Yesus. Kalau saudara mau hidup, ya hiduplah sesuai dengan Tuhan Yesus. Makanya firman Tuhan berkata, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Eksklusif, saudaraku. Pastikan saudara menerima Tuhan Yesus kalau saudara ingin selamat. Di luar Yesus tidak ada keselamatan. Percayalah Bapak Ibu Saudaraku yang menyaksikan, melihat ini, saya beritakan pada Bapak Ibu Saudaraku, keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama itu. Yang kedua, saya lihat apa perjuangan Tuhan Yesus Kristus. Waktu Tuhan Yesus Kristus hidup di dunia, penuh dengan penolakan. Waktu Dia lahir di kandang domba. Waktu Dia mau lahir saja sudah ada penolakan. Dia lahir di sebuah palungan. Dia lahir ingin menjangkau manusia, Dia harus ada dalam palungan. Dalam kesederhanaan itulah
Sang Maha Cinta lahir, ingin menjangkau orang-orang di dalam kehidupan ini. Saudaraku, hari ini, untuk menjangkau banyak jiwa, diperlukan kesederhanaan, saudaraku. Kita bangga dengan Presiden kita, Bapak Jokowi. Dalam kesederhanaannya dia, pakaiannya putih dan hitam, setiap kali dia kemana-mana, di dalam kesederhanaan. Tidak lain tidak bukan mencontohkan daripada pribadi Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Dia mengalami penolakan. Sebetulnya dia bisa saja memilih lahir di istana raja yang begitu mewah. Mungkin dia lahir di istana yang begitu megah, ada tempat tidur yang diselimuti dengan sutra yang begitu lembut dan bagus, bisa. Tapi Tuhan mengambil keputusan untuk dia ada lahir di palungan. Itu artinya bahwa saudara dibutuhkan hati yang sederhana, bukan hati yang neko-neko, hati yang sederhana, saudaraku. Tuhan mengalami penolakan, sampai puncak penolakannya dia naik di kayu salib. Salibkan dia, bunuh dia. Orang-orang ciptaannya loh, sampai berani menolak penciptanya. Mereka nggak sadar, mereka sedang ketemu dengan penciptanya. Bayangkan saudara, hari ini kalau engkau mengalami penolakan, saudara jangan balas penolakan dengan penolakan. Kasihi orang yang menolak saudara. Itulah kenapa salib dalam bentuk tangan direntangkan. Artinya di salib itulah Tuhan menerima saudara. Di salib itulah Tuhan mau menerima saudara apa adanya. Itulah kenapa peristiwa salib itulah peristiwa penerimaan saudara. Tuhan gak peduli dosa saudara seperti apapun. Tuhan gak memikir masa lalu saudara seburuk apapun. Karena Tuhan setiap kali melihat saudara, dia melihat masa depan saudara. Bapak Ibu Saudaraku, mari Bapak Ibu Saudaraku, apapun kondisimu, mari kita datang sama Tuhan. Engkau tidak akan pernah mengalami penolakan oleh Tuhan. Manusia sering menolak saudara. Sahabat-sahabat saudara sering menolak saudara. Karena saudara mungkin gak selevel, saudara gak sepemikiran, saudara ditolak. Karena iman saudara seringkali sudah mengalami penolakan. Tapi dengar baik, engkau tidak sendiri. Ada Tuhan bersamamu. Ada Tuhan menyertaimu. Nah Bapak Ibu Saudara, yang ketiga, bukti perjuangan Tuhan. Waktu Tuhan Yesus Kristus, dia hadir di dunia ini, dia tidak pernah merasakan kenyamanan. Dia selalu ada bersama dengan orang-orang yang sakit, yang lumpuh, yang buta. Dia selalu hadir ke tempat-tempat yang tidak nyaman. Karena disitulah banyak orang dibutuhkan pertolongan. Saudara, hari ini kenyamananmu akan melenakanmu. Tuhan akan membawa kau ke tempat-tempat tidak nyaman, supaya kau bisa berjuang. Engkau selalu bisa mengandalkan Tuhan. Jangan pernah berdoa untuk kenyamanan, tapi berdoa supaya saudara bisa melampaui hari demi hari. Karena saya percaya saudara akan diperhadapkan dengan berbagai macam masalah. Saudara akan diperhadapkan dengan berbagai kebutuhan. Supaya saudara tahu bahwa saudara ini butuh Tuhan. Itu artinya saudara perlu berjuang. Selalu bisa dekat dengan Tuhan. Perlu perjuangan. Bangun pagi-pagi. Bangun mesbah doa. Penyembahan sama Tuhan. Bersekutu bersama. Menyembah Tuhan. Mencari Tuhan. Itu perjuangan saudaraku. Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi. Tuhan waktu menjadi manusia berjuang. Sekarang pertanyaannya adalah, kenapa harus menjadi manusia? Untuk apa Tuhan menjadi manusia? Dia di tahtanya saja, dia perintahkan apa saja bisa. Dia perintahkan malaikat-malaikat bisa. Tapi Tuhan turun sendiri. Tuhan, kalau bahasa sekarang belusuan. Kemudian Tuhan turun menjangkau manusia. Datang hadir di setiap kondisi keadaan manusia. Tuhan ngerti betul apa itu perjuangan. Di ayat yang ke-7 dia dikatakan, dia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis. Saudara, orang kalau tidak punya masalah tidak pernah meratap. Orang tidak punya masalah pasti dia tidak akan pernah menangis. Tapi karena dia mengalami masalah, dia mengalami pergumulan, maka di situ ada kata ratap tangis dan keluhan kepada dia. Tuhan Yesus loh meratap, saudara. Tuhan Yesus loh menangis, saudara. Sering kalau orang bilang, anak laki-laki jangan menangis, cengeng kamu. Halo, jangan salah. Tuhan hadirkan air mata. Itu ada bahasa. Hanya Tuhan yang mengerti tetesan air mata. Bahasa air mata. Saudara boleh menangis, saya katakan. Tapi menangislah kepada Tuhan. Jangan menangis kepada manusia. Manusia akan mencibir, mencemooh saudara. Tapi kalau saudara mau menangis, menangis kepada Tuhan. Menangislah kepada Tuhan.
Tuhan Yesus ajarkan, dia meratap dan menangis, menyampaikan keluhan-keluhannya kepada Bapaknya. Dia tahu Tuhan sanggup melepaskan dari peristiwa salib, tapi dia memilih untuk taat. Itu artinya dia tetap memilih untuk berjuang menghadapi permasalahan. Di 2021, yang dibutuhkan saudara adalah mempersembahkan doa dengan ratap dan tangis, minta uluran tangan kuasa Tuhan hadir dalam kehidupan saudara. Tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Berjalan dalam kemustahilan bersama dengan Tuhan. Itu yang saya tangkap di 2021. Saudara akan melihat ketika kanan kiri orang banyak kena virus. Anak-anak Tuhan akan dilindungi. Mereka yang minum anggur perjamuan kudus, makan tubuh darah Yesus perjamuan kudus, dan juga dengan minyak urapan, tidak akan dirusakkan. Saudara harus iman saudara taruh di depan daripada kekhawatiran saudara. Yang pertama saya ingin katakan di sini, kenapa Tuhan harus menjadi manusia. Yang pertama saya mendapatkan satu alasan, saya pelajari di sini, bahwa Tuhan ingin menjelaskan sejelas-jelasnya siapa Tuhan itu. Ketika dia menjadi manusia, dia bisa menjelaskan Tuhan itu kemauannya begini, 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 begini. Yang Tuhan mau atas manusia itu ini, itu. Kalau kemudian ada orang yang benar-benar memahami Tuhan, dengan orang itu adalah Tuhan sendiri yang menjelaskan, pasti berbeda. Setiap kali orang datang konsultasi dengan saya jelaskan pelan-pelan. Ada banyak orang seringkali setiap datang dengan saya tadinya ketakutan. Tapi ketika saya jelaskan pelan-pelan, dengan pemahaman, dengan pengertian hukum yang harus saya sampaikan ke mereka, begitu mereka tahu, mereka menjadi tenang. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, manusia mencoba mencari Tuhan dengan caranya. Itulah agama. Agama itu cara manusia mencari Tuhan. Tapi kekristenan bukan sekedar agama, tapi pengalaman hidup sama Tuhan. Karena ini Tuhan yang mencari manusia. Dia menceritakan tentang karakternya Tuhan. Dia ceritakan tentang kemahakuasaan Tuhan. Bagaimana tentang kasih karunia Tuhan. Jadi, manusia bisa memahami tentang Tuhan kalau yang menjelaskan adalah Tuhan sendiri. Itulah kenapa manusia itu harus mengerti tentang Tuhan, supaya maksud dan tujuan Tuhan menciptakan manusia benar-benar ditangkap oleh manusia, dan yang harus menjelaskan adalah Tuhan sendiri. Karena dia Tuhan, dia ngerti karakternya Tuhan. Di dalam pribadi Yesus, Tuhan Yesus menjelaskan tentang apa itu Tuhan, bagaimana Tuhan, apa menjadi kehendak Tuhan. Yang kedua, kenapa Tuhan harus menjadi manusia? Supaya bisa ada mediasi. Dalam sebuah persidangan, sidang pertama awal itu ada mediasi. Artinya upaya untuk mendamaikan, saudaraku. Seorang mediator itu harus netral. Nggak boleh memihak ke kanan dan ke kiri. Tidak boleh memihak para pihak. Dia harus mempunyai kemandirian. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, biasanya seorang mediator ini adalah orang yang mengerti betul permasalahannya. Nah, yang menjadi masalah di sini ada perseteruan antara manusia dengan Tuhan akibat buat dosa. Nah, untuk bisa memediasi, mendamaikan manusia dengan Tuhan, maka Tuhan Yesus menjadi manusia. Tuhan Yesus 100% adalah Tuhan. 100% juga dia adalah manusia. Maka Tuhan mengerti betul. Makanya ketika kemudian peristiwa salib, it's finished, sudah selesai, sudah didamaikan antara Tuhan dan manusia, antara pencipta dengan ciptaannya, didamaikan dalam peristiwa salib. Selesai, saudaraku. Itu artinya Tuhan menjadi manusia, menjadi mediator, saudara. Hari ini saudara nggak usah mencari tempat lain. Tuhan yang adalah Yesus. Kalau saudara ingin berdamai dengan Tuhan, sudah tinggal datang kepada Yesus. Ampuni kesalahan kita. Kita mengakui kesalahan-kesalahan kita. Kita datang kepada Tuhan Yesus. Dia mediator kita. Dia menjadi perantara kita kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, yang ketiga yang saya lihat di sini, bahwa Tuhan menjadi manusia supaya Tuhan mengenalkan sebuah babak baru. Di perjanjian lama itu hukum Taurat selalu diawali kata jangan ini, jangan itu, jangan membunuh, jangan mencuri. Awalnya kata jangan. Seringkali manusia ketika diberikan aturan malah dilanggar, saudara. Ketika peraturan itu diturunkan, karena Tuhan ciptakan hukum-hukumnya, ketika itu diberikan, Bapak Ibu Saudaraku, manusia banyak yang melanggar hukum Taurat. Tapi Tuhan Yesus hadir, memberikan babak baru, yaitu babak kasih karunia, di mana Tuhan Yesus merangkum seluruh hukum Taurat menjadi satu hukum, yaitu hukum kasih.
Dan Bapak Ibu Saudaraku, dihukum kasih dikatakan di dalam hukum Inatagantus, hukum Taurat, kitab para nabi. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, mau agama apapun intinya juga kasih Bapak Ibu Saudaraku. Karena Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan yang mengenalkan babak baru tentang kasih karunia. Saudara hidup oleh karena kasih karunia Tuhan. Bukan perjuanganmu, bukan amalmu, bukan akan kau buat kamu diselamatkan. Tidak saudaraku, tapi karena kasih karunia maka engkau diselamatkan. Dan disitulah Tuhan berjuang menjadi manusia. Bapak Ibu Saudaraku, tahukah Bapak Ibu Saudaraku, bagian ini yang membawa kita semakin mantap melangkah di 2021. Kita ini punya Tuhan yang mengerti betul pernah jadi manusia. Tuhan yang pernah merasakan beratnya kehidupan, pernah merasakan lapar, pernah merasakan kecewa, pernah merasakan kekhawatiran. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Jadi kalau saudara mau berdiri, Tuhan tidak pernah merasakan begini. Saudara salah. Tuhan pernah jadi manusia. Dia orang surga yang turun ke dunia. Bahkan saat ini dia kembali lagi ke sorga. Nah Bapak Ibu Saudaraku, nanti di sorga, saudara ketemu sama Tuhan Yesus Kristus. Dan kau akan bicara, Bapak aku pulang. Waktu saudara peluk Tuhan Yesus, sudah merasakan kemenangan yang luar biasa. Jadi waktu saudara menangis, Tuhan ada di samping saudara. Waktu saudara merasa kesedihan, Tuhan memeluk saudara. Waktu saudara mengalami penderitaan, tidak diterima kanan kiri saudara, Tuhan menerima saudara. Dia mengulurkan tangannya buat saudara. Mari saudara, nggak ada alasan saudara menjauh dari Tuhan. Di luar Tuhan adalah kematian saudaraku. Kalau saudara mau hidup, datanglah kepada Tuhan. Hari ini, sebagai seorang hamba Tuhan, saya menyampaikan kepada saudara, pilihlah Tuhan, datanglah kepada Tuhan, dan larilah kepada Tuhan. Apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, apapun kebutuhanmu, Yesus Kristus adalah jawaban. Dia pernah berjuang menjadi manusia. Ayo kita ikuti jejak kemenangannya. Kita ikuti setiap jejak langkah Tuhan. Karena di dalam jejak itu, setiap berkat demi berkat ada di sana. Panduannya supaya saudara selamat menjadi manusia yang menang dalam perjuangan ini adalah Alkitab. Baca terus firman Tuhan, tetap terus berdoa, tetap terus menyembah Tuhan. Mari saudaraku, saya dorong saudara terus berjuang bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan, jerih payahmu tidak menjadi sia-sia. Bersama dengan Tuhan Yesus, engkau cakap menanggung segala perkara. Terus berjuang, jangan menyerah. 2021 adalah tahun berkat dan tahun kemenangan bagi setiap kita yang mau berjuang. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, pagi ini kami boleh mengerti bahwa Tuhan waktu menjadi manusia berjuang. Ada ratap tangis di sana. Ada keluhan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus Kristus kepada Bapa di sorga. Bahkan kami percaya Roh Kudus Tuhan mengerti betul atas keluhan-keluhan tidak terucapkan. Tuhan, kami percaya Roh Kudus memimpin kami untuk kami ini terus berjuang. Sampai pada akhirnya Tuhan mendapati kami setia. Sehingga kami boleh pulang kembali ke sorga dengan penuh sukacita. Sebab kami memenangkan perjuangan menjadi manusia. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap sidang jemaatmu dimanapun mereka berada, apapun yang menjadi pergumulannya, yang sakit disembuhkan, yang mengalami kebutuhan-kebutuhan kehidupan Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang saat ini mengalami penolakan Tuhan boleh terima, yang saat ini mereka sedang dalam perjuangan Tuhan berikan kekuatan, sehingga kemenangan itu senantiasa ada bersama dengan anak-anak Tuhan. Hamba-Mu selesai menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kiranya firman ini membangun iman kami terus maju di 2021 ini bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa di sorga. Di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, aku tetap terus berjuang bersama dengan Tuhan Yesus. Saudara pasti menang. Berjuanglah bersama dengan Tuhan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan, kemenangan saudara telah disediakan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.